Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langkah Eljon. Nah guys, kali ini saya di sini masih sendirian juga. Jadi narasumbernya saya sendiri. Nah sekarang, jadi saya tuh pengen sharing ya guys dengan kalian. Jadi, oh ya temanya nih ya, yang mau saya bahas itu tentang rumah yang didahulukan mana gitu ya, rumah dulu atau kendaraan dulu. Nah guys, jadi kalau kalian yang ada pengalaman-pengalaman, cerita-cerita tentang apa namanya, milih rumah dulu atau kendaraan dulu gitu, boleh ya sharing-sharing gitu. Siapa tahu ini bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi untuk masyarakat luas yang menonton channel saya. Nah gitu ya guys. Nah kalau pengalaman saya guys, jadi mana yang didahulukan, rumah atau kendaraan ya, mau motor, mobil atau apa gitu ya. Rata-rata ya guys ya, jadi kalau untuk yang sebelum menikah pasti kan pikirannya pengen kendaraan dulu gitu ya, pengen mobil atau motor gitu. Biasalah mungkin buat ya namanya anak muda gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah berpikirnya mau menikah atau setelah menikah itu biasanya orang-orang itu maunya itu rumah dulu gitu ya, baru nanti kendaraan. Ada yang seperti itu, ada juga yang dibalikkan dulu gitu, maksudnya kendaraan dulu baru rumah. Dan itu menurut saya kembali lagi ke prinsip masing-masing juga sih gitu ya, mau apa dulu yang didahulukan. Nah dan juga apa namanya, lihat kondisinya juga dulu gitu ya. Nah kalau misalkan saya kebetulan guys, saya memilih kendaraan dulu ya. Di sini saya membeli mobil dulu gitu ya dibandingkan rumah. Nah kenapa guys? Jadi karena saya itu kan ibaratnya merantau, tapi nggak yang merantau jauh. Ibaratnya kan saya lahir di kota Tasik, nah sekarang tinggalnya di kota Bekasi karena memang suami itu ditempatkan kerjanya di kota Bekasi. Nah kenapa saya memilih kendaraan dulu dalam arti mobil gitu ya, karena saya berpikirnya gini guys, waktu itu kalau saya membeli rumah, saya belum tahu medan di Bekasi itu seperti apa, maksudnya lingkungannya seperti apa, dan juga nanti tetangga-tetangga atau segala macamnya ya saya pikirkan dulu. Jadi kayaknya mending mobil dulu karena kan ya itu tadi belum tahu lingkungan gitu ya. Jadi kalau urusan rumah saya ngontrak dulu guys. Nah terus saya membeli mobil dulu. Kenapa? Karena memang saya mempunyai anak kecil. Waktu itu saya waktu pindah ke Bekasi itu anak masih umur 1,5 tahun. Nah saya berpikir gini, kalau misalkan motor udah punya guys ya, jadi motor udah punya. Nah kalau misalkan saya apa namanya nggak beli mobil gitu, nanti kan takutnya kalau misalkan kita mau bepergian gitu, takutnya hujan atau apa, kan namanya bawa anak kecil agak gimana gitu kalau naik motor. Nah makanya saya diputuskan beli mobil dulu gitu dibandingkan rumah itu. Jadi alasannya kalau mobil bisa untuk mobile, kita mau kemana-mana kan ibaratnya kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan gitu. Dan untuk mudik dari Bekasi ke Tasik, jadi nggak harus pakai kendaraan umum, jadi bisa mobil pribadi gitu. Dan kalau misalkan urusan tempat tinggal kan bisa ngontrak dulu, kan juga itu tidak ada masalah gitu ya. Nah terus kesininya guys, saya dan suami itu lebih mendalami ilmu agama lagi gitu ya. Nah perlu digarisbesari, saya itu membeli mobil awalnya nyicil guys. Jadi apa namanya, angsur gitu ya, angsuran apa sih, gimana sih Pi? Jadi ngangsur lah gitu, nyicil. Nah setelah saya mendalami ilmu agama lagi, saya apa namanya, ada satu masalah tentang riba. Nah itu guys. Nah jadi setelah saya mendalami ilmu agama tentang hukum riba,
kesini saya jadi makin merasa takut gitu, karena kan apa namanya, kalau punya mobil tapi masih nyicil juga, setelah saya tahu hukum-hukumnya seperti apa, jadi saya takut. Apalagi kalau misalkan saya membeli rumah gitu ya dengan nyicil juga gitu ya, udah mah beban lebih berat lagi untuk setiap bulan membayar cicilan gitu ya, ditambah beban tentang dosa riba itu gitu. Nah, kesini guys, setelah saya tahu itu, saya dan suami terus nabung untuk melunasi mobil itu yang tadinya jangka waktunya sekian tahun. Alhamdulillah Allah memberikan jalan, memberikan rezeki apa namanya, untuk bisa kita melunasi mobil, karena takut ya itu tadi, setelah kita mendalami ilmu agama, alhamdulillah kurang dari 2 tahun kalau nggak salah sih, alhamdulillah sudah lunas gitu mobil. Nah itu guys, jadi kenapa memilih kendaraan dulu dibanding rumah? Kalau saya tadi yang pertama, karena memang saya inginnya bisa mobile kemana-mana, membawa anak kecil lagi gitu, jadi saya memilih kendaraan dulu, mobil dulu. Nah kalau rumah kan bisa ngontrak. Dan kenapa lagi sekarang belum gitu ya, belum memiliki rumah atau belum berniat kalau niat mah udah ada sih sebetulnya, niat membeli rumah, tapi maksudnya kalau nyicil mah bisa gitu, tapi kan kembali lagi tadi ke hukum riba tadi gitu ya. Kita tidak mau sekarang membeli kendaraan lagi atau membeli rumah lagi dengan metode nyicil gitu, karena prinsip kita mau menjauhi riba gitu. Jadinya mudah-mudahan, tolong doain ya guys, jadi saya bisa membeli rumah nanti. Saya berniat dari sekarang nabung, dan itu juga saya tidak tahu kapan bisa membeli rumah itu, tapi ya apa namanya, mudah-mudahan, saya yakin Allah itu akan memberikan rezeki, memberikan jalan kalau kitanya terus berikhtiar, terus berdoa gitu ya, dan juga tidak lupa menabung gitu. Nah, jadi gitu guys, alasan saya kenapa memilih kendaraan dulu dibanding rumah. Nah, jadi untuk kalian yang mempunyai pengalaman membeli apa dulu gitu ya, apa yang didahulukan, apa rumah atau kendaraan, boleh sharing-sharing ya guys. Jadi alasannya kenapa gitu, jadi kan kita bisa tahu, oh iya, masalah atau kondisi setiap orang kan berbeda-beda gitu ya, prinsip orang juga berbeda-beda, jadinya kita bisa tahu, masyarakat juga yang nonton nanti kan bisa tahu gitu. Jadi kita saling berbagi pengalaman gitu ya guys. Jadi saya nyatet nih di sini poin-poin penting dari pengalaman saya itu. Yang pertama, jadi ikhtiar gitu ya, ikhtiar dengan tetap harus menabung untuk tujuan utama. Nah itu tadi, jadi setelah saya sudah kebeli kendaraan, karena kan saya juga masih pengen membeli rumah kan guys, namanya tempat tinggal gitu ya, nggak mungkin dan nggak mau ngontrak terus juga. Jadi saya harus tetap ikhtiar dengan tetap harus menabung gitu ya, untuk tujuan utama, yaitu tujuan utama saya untuk membeli rumah. Nah yang kedua, jadi selalu berdoa dan bersabar. Kenapa bersabar? Yaitu tadi, karena kan Allah itu rahasia Allah itu kan ya, namanya rahasia, kita tidak tahu kapan kita diberi rumah sama Allah, itu nggak tahu kapan jalannya bagaimana gitu ya, kita nggak tahu. Dan itu ya, jadi selalu berdoa dan bersabar intinya. Yang selanjutnya, yakin akan ketetapan Allah tentang rezeki. Nah gitu, jadi saya tuh yakin guys, meskipun orang-orang, kamu bisa kok beli rumah tanpa maksudnya beli rumah nyicil juga bisa kan, bisa, tapi saya yaitu menjauhi riba tersebut. Dan juga saya yakin Allah itu pasti memberikan rezeki, dan ketentuan-ketentuan tentang rezeki itu kan sudah Allah tetapkan, ada rezeki setiap orang gitu ya. Itu saya yakini. Kalau misalkan saya berpikirnya gini guys, jadi kalau misalkan kita
berusaha, kita ikhtiar, kita berdoa gitu ya, tetap itu yang dijalankan, Allah itu pasti memberikan jalan untuk kita meraih tujuan kita gitu. Asal kita tetap dekat dengan Allah, yakin kepada Allah gitu. Mudah-mudahan ya guys. Nah itu guys, jadi pengalaman saya tentang apa ya? Oh ya, itu mana yang didahulukan gitu ya, rumah atau kendaraan. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, manfaat dari pengalaman-pengalaman saya ya guys. Ditunggu juga untuk pengalaman-pengalaman kalian, bisa ditulis di kolom komentar gitu, agar kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman satu sama lain. Oke? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.